Logam berat itu musuh dalam selimut buat kesehatan kita. Tapi yang paling lagi kita nggak sadar, biasanya perempuan. Dari mana? Kosmetik. Kosmetik kita mengandung logam berat. Yang paling signifikan untuk membuang semua logam berat, ya, ada satu tindakan yang disebut dengan chelation. Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic. Kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang sebenarnya sehari-hari ada di sekitar kita tapi nggak kita sadarin. Bisa kita bilang sebagai musuh dalam selimut, ya. Apa tuh? Logam berat. Ya, logam berat itu musuh dalam selimut buat kesehatan kita. Apa sih logam berat? Logam berat itu banyak, ya. Contohnya ada, udah pernah dengar mungkin sesekali, cuman belum terlalu aware. Contohnya kayak merkuri, wah itu yang paling sering didengung-dengungkan. Terus ada timbal, ya, ada arsenik, ya, ada kadmium, dan banyak banget jenis logam berat yang ternyata berserakan di sekitar kita, ya. Lalu kenapa sih kita mesti aware sama logam berat? Logam berat itu ternyata sedikit demi sedikit, ya, masuk ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Ambil contoh satu. Contohnya merkuri deh, yang paling gampang karena udah sering didengar, ya. Dari mana sih merkuri? Ada nggak sih orang yang mau secara sukarela makan makanan yang mengandung merkuri? Gak ada kan, ya. Tapi kita itu sebetulnya secara tidak sadar mengkonsumsi merkuri. Dari mana? Ikan laut itu contoh yang paling banyak mengandung merkuri. Lah, dokter gimana sih? Katanya disuruh makan ikan. Sekarang ikan mengandung merkuri. Ikannya gimana? Gini ya, merkuri itu kok bisa sampai ada di laut? Itu mengalami perjalanan yang cukup panjang, ya, misalnya dari pabrik, ya, limbahnya, terus mengikuti aliran air, dan akhirnya dari air, tanah, dan berakhir semuanya biasanya di laut. Lalu ketika di laut, merkuri itu diserap oleh let's say kita bilang apa ya, tumbuhan laut atau ganggang, ya, bertahun-tahun, sehingga tumbuhan-tumbuhan laut itu banyak yang, atau biota laut banyak yang mengandung merkuri. Jadi merkuri itu jadi kayak menyebar di hampir seluruh laut di dunia. Lalu berikutnya kita lihat ada ikan kecil-kecil. Ikan kecil-kecil makan ganggangnya, ya, ikan kecil-kecil makan ganggang, dia mengkonsumsi merkuri. Lalu ikan yang kecil dimakan oleh ikan sedang. Jadi kalau kita lihat dari situ komposisi merkuri banyakan mana? Ikan kecil atau ikan sedang? Pasti banyakan ikan sedang. Lalu ikan yang sedang-sedang ukurannya ini dimakan oleh ikan besar, ya. Berarti ikan besar sudah mengakumulasi merkuri dari ikan kecil, ikan sedang, dari ganggangnya dulu, ikan kecil, ikan sedang dimakan oleh ikan besar. Jadi artinya makin besar ikan yang kita makan, kemungkinan kandungan merkurinya juga makin besar. Dari situ aja kita kalau mau cari sedikit bocoran, kalau gitu amanan mana? Makan ikan teri basah yang kecil-kecil sama ikan tuna besar, mana yang lebih aman? Ikan teri kecil-kecil pastinya, karena berarti kandungan merkurinya lebih sedikit. Nah, itu satu contoh baru merkuri doang. Oke, yang kedua adalah timbal. Sehari-hari kita lihat timbal itu adanya banyaknya di mana? Yang paling sering biasanya timbal itu ada di cat, ya. Makanya perlu pemilihan cat yang baik. Mungkin nanti next kalau kita mau ngecat rumah, ngecat apapun itu, tempat tidur, apalagi buat bayi, ya, kayu, lalu ngecat tembikar dan segala macam, coba dilihat, ya, catnya ada tulisan mengandung timbal apa enggak. Nah, cat itu makanya kalau dibilang kalau abis ngecat masih bau cat, jangan masuk ruangan gitu. Nah, kita secara nggak sadar hari ke hari itu menghirup, ya, bau cat, dan kita menghirup timbal. Lalu arsenik itu juga banyak, ya. Mungkin sudah mulai banyak yang aware dengan arsenik. Arsenik itu
seremnya itu banyak di sayur-sayuran dan hewan ternak, karena pakan atau makanan mereka secara tidak sadar mengandung arsenik. Dapat dari mana? Arsenik itu adalah salah satu bahan baku pestisida. Jadi kita tahu ya, sayuran atau tumbuhan mana sih yang nggak dikasih pestisida saat ini. Jadi itulah kira-kira logam-logam berat yang banyak di sekitar kita. Oke, lalu kita mesti bagaimana kalau misalnya kita sudah dikelilingi oleh logam berat? Tentunya yang pertama adalah kita mulai aware mulai saat ini ya. Kita mulai menghindari segala sesuatunya yang mengandung logam berat ya. Misalnya pemakaian alat-alat rumah tangga ya, alat-alat dapur. Kita lihat misalnya yang paling simpel yang banyak dipakai sama ibu-ibu apa? Aluminium foil, itu mengandung aluminium yang tinggi. Aluminium itu kalau terserap dalam makanannya dipanasin terus terserap oleh makanannya mengandung aluminium. Aluminium yang kita konsumsi terus-menerus itu bisa sampai ke otak kita ya. Jadi itu dulu yang kita mesti aware ya. Kita mulai tahu, gampang kok, browsing aja. Kita lihat logam berat yang ada di sekitar kita. Tapi yang paling lagi kita nggak sadar, biasanya perempuan. Dari mana? Kosmetik. Ya, kosmetik kita mengandung logam berat, mulai dari lipstick, ya kan, eyeshadow, lalu shampoo, hand body, semuanya itu pasti ada unsur logam beratnya. Jadi kadang-kadang kita skeptis ya. Jadi gimana nih? Kita udah dikelilingin logam berat, saya mesti gimana? Kita mesti tahu dulu keluhannya kalau udah kena logam berat bisa kenapa. Banyak penyakit yang muncul ya. Kadang-kadang kita bilang apa sih penyebabnya? Kita nggak tahu, ternyata salah satunya adalah karena logam berat. Misalnya contohnya Alzheimer, ya, autism, ya. Jadi jangan kaget, ya. Ibu-ibu sekarang mungkin takut banget ketika hamil nanti anaknya sehat enggak. Sehat itu bukan cuma sekedar organnya aja, ya kan? Tapi sehatnya nanti sekarang tuh autism meningkat. Nah, autism itu adalah salah satu bentuk menumpuknya logam berat pada ibu yang sedang hamil. Ya, jadi ibu yang ada rencana hamil kalau bisa didetox sebelum dia memutuskan hamil. Nah, jadi kita mesti gimana ya? Ada beberapa solusi ya, karena tadi nomor 1 aku bilang kan kalau bisa dihindari dulu dan kita mulai kepo nih dengan apa yang di sekitar kita, dari mana sih arsenik, dari mana sih merkuri, dari mana itu kita harus mulai cari ya. Yang nomor 2 mulai kita detox, kita buang. Gimana sih caranya? Nomor 1 memang yang paling signifikan untuk membuang semua logam berat. Ya, ada satu tindakan yang disebut dengan chelation. Chelation itu adalah seperti diinfus ya, diinfus. Infusnya itu adalah obat-obatan yang kerjanya adalah mengikat logam berat dan itu tidak dilakukan 1-2 kali pastinya. Ya, itu dilakukan beberapa seri, beberapa kali. Tentu idealnya adalah sebelum kita melakukan chelation ya diperiksa logam berat. Tapi seperti kita ketahui meriksa logam berat kan juga nggak sampai istilahnya nggak mudah gitu kan. Nggak cuman ada di Indonesia pula lagi, harus ke mana-mana. Nah tapi ada beberapa tanda. Jadi ada beberapa tanda memang kalau misalnya kita ngerasa kita mulai keracunan logam berat, mulai dari contohnya misalnya gejala, kita sebut di sini gejala ya, hipertensi itu bukan adalah penyakit akhir ya. Hipertensi itu salah satu gejala logam berat ya. Padahal orang nggak sadar. Nah ternyata setelah diteliti logam berat yang terpapar lama itu menyebabkan hipertensi. Padahal dulu waktu saya sekolah dibilang katanya sekitar 90% hipertensi adalah hipertensi primer atau hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya karena usia. Lalu 10% adalah penyakit hipertensi sekunder yang disebabkan oleh penyakit, terutama penyakit ginjal. Ternyata karena ilmu berkembang, yang 80% tadi mulai diketahui nih penyebabnya. Hipertensi yang tadinya tidak diketahui penyebabnya mulai terkuak, ternyata salah satu penyebab yang paling banyak adalah keracunan logam berat. Sakit kepala yang kita nggak tahu penyebabnya apa, sakit kepala ya.
Terus ada yang rasa kayak kalau udah keterlaluan mulai rasa kayak kebas-kebas, semutan ya seperti itu. Nah itu bisa digali kemungkinan adanya keracunan logam berat. Nah itu tadi solusi pertama adalah chelation. Solusi kedua apa? Solusi kedua gini, mau detox ya. Detox itu ngeluarin racun. Keluarnya dari mana sih racun kita itu? Racun di tubuh kita keluar dengan berbagai cara. 1, berkeringat. 2, lewat urin atau buang air kecil. Yang ketiga, lewat buang air besar ya. Nah, ketiga ini adalah jalan keluarnya racun. Jadi ketika kita detox, yang dibilang detox itu, terus racunnya keluarnya dari mana? Dari 3 jalan itu. Oke, sekarang kita lihat nomor 1 apa? Berkeringat. Apa sih yang membuat kita berkeringat? Yang paling sering memang adalah sauna. Ya, jadi sauna itu juga salah satu treatment untuk ngebuang racun, walaupun tidak sehebat yang tadi nomor 1 saya sebutkan chelation. Nah, yang ketiga nih ada kita bilangnya mungkin sayuran kah atau herbs ya yang cukup efektif untuk mengikat logam berat ya. Kalau ada yang pernah dengar dengan nama cilantro atau daun ketumbar kita bilang ya. Daun ketumbar ini apabila dikonsumsi berbarengan dengan chlorella ya. Chlorella tuh sejenis klorofil ya. Mungkin banyak yang udah pernah dengar dan jangan-jangan ada yang udah pernah pakai. Jadi kombinasi cilantro, daun ketumbar dan chlorella dikonsumsi selama 42 hari itu diharapkan dapat mengikat logam berat sehingga kita secara tidak sadar melakukan detox yang natural. Lalu ada juga yang misalnya seperti mengkonsumsi spirulina ya, mungkin nanti coba deh ya kita gali apa sih itu si spirulina, nanti kita bahas satu-satu ya. Lalu banyak herbs yang di Indonesia seperti kunyit ya, turmeric ya, lalu jahe dan lain-lain itu ternyata mempunyai kekuatan juga untuk mengikat logam berat walaupun tidak sekuat yang tadi nomor 1 chelation dan tidak sekuat dengan sauna ya. Jadi ada 3 ya tadi cara untuk detox: chelation, sauna, lalu kita pakai tumbuh-tumbuhan atau herbs yang ternyata bisa untuk mengikat logam berat. Akan jauh lebih baik apabila ketiga cara detox ini dilakukan bersama-sama. Oke semuanya, mudah-mudahan pembahasan tentang logam berat ini mulai ngebuka kita sehingga kita aware bahwa kita ternyata hidup di alam yang toksik. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saat ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kita lebih sehat. Saya Dr. Grace dari Dr. House Clinic, The Lifestyle Clinic.